Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku, dalam pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kehidupan kita harus menentukan pilihan jalan. Kita harus memilih salah satunya. Banyak orang menyerah pada saat yang menentukan untuk memilih. Bagaimanapun juga mereka tetap harus memilih. Ada juga yang memiliki mentalitas, terserah nanti saja, entah jalan saya atau mungkin jalan raya. Yesus menawarkan sebuah pilihan yang tanpa kompromi. Kita harus memilih salah satunya, saudaraku. Dan karena ini yang penting, nggak ada jalan tengah atau jalan netral. Sekalipun demikian, mental orang masa kini, kita nggak suka dipaksa untuk membuat pilihan-pilihan. Kita ingin mendekati sesuatu dan memutuskannya dengan cara kita sendiri, pada waktu kita sendiri. Nah, memang benar kalau kita melihat bahwa pilihan itu adalah merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Karena kepada semua manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih. Tetapi waktu manusia jatuh di dalam dosa karena pilihan yang salah, semua manusia kemudian mulai memilih jalannya sendiri. Di dalam Yesaya 53 ayatnya ke-6 ditulis seperti ini, bahwa kita sekalian ini seperti domba yang sesat karena kita memilih jalan kita sendiri. Dan memang setiap pilihan kita akan bermuara kepada kehidupan yang lebih baik atau kehidupan yang hancur. Di dalam pilihan yang disodorkan kepada kita ini, diberitahukan kepada kita ada pintu yang kita masuk dan kemudian yang sesak dan pintu yang lebar. Yang pintu yang sesak menuntun kepada jalan yang sempit, sedangkan pintu yang lebar adalah sebuah jalan raya di mana orang bisa lewat di situ. Ya saudara, karena prinsipnya ini, jalan yang saudara tempuh selalu menentukan tujuan akhir saudara. So it means the road to travel always determines your destination. Nah, jelas sekali di dalam ayat ini ada tujuan dari kedua jalan pilihan ini. Ada jalan masuknya dan ada tujuannya. Ada pintu dan ada tujuannya. Coba kita lihat. Yang pertama adalah dibilang ini. Pintu jalan yang sesak itu membawa kita kepada jalan yang sempit. Di mana nggak ada banyak ruangan. Ya kan? Nah, kalau kita lihat pintunya, apa pintu ini? Pintu ini adalah Yesus. Makanya Yesus bilang di depan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Pintunya sempit, sesak. Nah, pintu yang sesak ini yang membawa kita kepada jalan kepada Bapa. Kalau sudah baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat ke-9, Yesus berkata, akulah pintu. Jelas kan? Untuk datang kepada kehidupan ini. Nah, jelas di ayatnya Yohanes 14 ayatnya ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa melalui aku, dia akan sampai kepada Bapa. Itu jelas, itu ayat yang kita sudah ketahui. Pintu ini adalah pintu Yesus Kristus. Pintunya adalah Yesus, jalannya adalah Yesus. Ujungnya destination adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang berlimpah seperti yang Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi pintu yang satu, dibilang pintunya itu luas, gitu. Luaslah jalan, gitu ya. Lebarlah pintu dan luaslah jalan. Di sini memang beda dengan tadi. Yang tadi memang kurang banyak ruangan untuk kita buat sesuatu. Tetapi yang ini kita bisa bawa bagasi dosa kita, bagasi masa lalu kita, bagasi duniawi ini. Dan pintu masuknya jelas. Pintu masuknya adalah ego manusia. Sistem dunia ini. Karena ini disebut jalan dunia yang membinasakan. Pintunya adalah ego manusia, kedagingan manusia. Tetapi jalannya adalah jalan duniawi ini yang ujungnya adalah menuju kebinasaan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Ya. Firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 bahwa semua yang dalam dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging
bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah itu tetap hidup untuk selama-lamanya. Mari saudaraku, kita memilih jalannya Tuhan. Kita memilih saudaraku jalan kehidupan. Walaupun jalan itu sempit. Dan juga kita memilih saudaraku jalan yang Tuhan sudah rancangkan ini dalam kehidupan kita. Jangan memilih jalan kebinasaan. Walaupun jalan itu lebar saudara. Saya percaya pilihan kita sungguh-sungguh adalah menentukan akhir kehidupan kita. God bless you. Amin.